Salam para sahabat Beridion dimanapun Anda berada. Dari tempat kami yang sederhana, Bukit Karmel Nabi Elia Mageria Maumere Flores NTT, saya mengucapkan selamat merayakan hari Minggu Prapaskah yang keempat, hari Minggu Letare, di tanggal 27 Maret 2022 kepada para sahabat sekalian. Senang sekali bisa menyapa kembali di hari ini dengan menyampaikan renungan singkat di hari Minggu ini. Fokus perhatian kita dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32, perumpamaan tentang anak yang hilang. Kisah ini diapiti oleh 3 kisah lain. 2 kisah di depannya, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan sesudah Lukas menulis perumpamaan tentang anak yang hilang, dilanjutkan dengan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Apa yang disampaikan oleh Lukas berkaitan dengan bacaan suci hari ini tidak terlepas dari 2 bacaan lain sebelumnya, yaitu kisah perumpamaan tentang dirham yang hilang dan domba yang hilang, karena fokus pengajaran Yesus yaitu berkaitan dengan orang-orang berdosa yang datang kepada Yesus dan mendengarkan Dia, diperhadapkan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lukas menulis, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Dan selanjutnya Lukas menuliskan tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang, tentang domba yang hilang, dan juga selanjutnya tentang anak yang hilang. Kendati pun bacaan ini menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang, namun buat saya secara pribadi fokus perhatian harus tetap ditempatkan yang utama adalah tentang Allah, Bapa yang Maha Baik, dan tindakan Allah, Bapa yang Maha Baik, yang dirumuskan sebagai Bapa yang murah hati, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Perumpamaan yang disampaikan Yesus tentu luas pesannya, dan pemaknaan berdasarkan refleksi pribadi kita masing-masing, dan kita bisa mengambil sisi-sisi positif dari kehadiran tokoh-tokoh yang ada untuk menunjukkan kepada kita sendiri hal mana yang kita lakukan dan hal mana yang tidak kita lakukan, atau juga menginspirasi kita apa yang seharusnya kita lakukan dari yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini. Doa pembuka bacaan Ekaristi hari ini tertulis di sana, Allah Bapa yang Maha Rahim, kami telah berdosa, lumpuh, dan tak kuasa bangun kembali. Siapa pula yang dapat memulihkan kekuatan kami selain Engkau sendiri? Maka pandanglah kami dan jadilah Bapa kami yang penuh belas kasih terhadap kami, demi Putramu yang telah berkenan menjadi pengampunan buat segala dosa kami. Doa pembuka ini menjadi inspirasi untuk refleksi kita tentang tindakan Allah Bapa yang Maha Baik, yang kita harapkan juga tercurah buat kita semua yang juga mendengarkan dan menyaksikan video singkat ini. Dalam banyak hal, kita menerima banyak berkat. Aneka berkat telah kita terima dalam hidup. Dan dalam banyak hal pula, kita bisa menggadaikan semua berkat yang diterima dari Allah sendiri untuk sesuatu hal yang menyukacitakan hati kita demi keegoisan diri kita sendiri. Dan buat saya, kisah tentang anak bungsu yang berfoya-foya dari apa yang telah diterima dari Allah ini adalah juga kisah yang menginspirasi kita tentang bagaimana kita telah menerima iman yang benar yang dianugerahkan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus Putranya.
Dan baiklah iman yang benar itu tidak menjadi bagian yang kemudian kita gadaikan, kita tinggalkan dengan mudah, kemudian mendatangkan kemalangan. Kisah tentang anak yang hilang yang ditampilkan di hari Minggu Letare ini hendaknya menjadi inspirasi buat diri kita untuk kembali berdamai dengan Allah Bapa di surga, menyadari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka dari alur cerita yang disampaikan oleh Lukas, kita bisa melihat ritme ceritanya. Pertama, anak bungsu meminta kepada bapaknya supaya memberikan harta warisan yang menjadi milik kepunyaannya. Kedua, dia disukacitakan dengan harta milik warisan yang telah diterimanya. Dan kemudian dia lupa tentang bapaknya. Karena itu diceritakan dia meninggalkan bapaknya, lalu kemudian dia berfoya-foya. Kita tidak disampaikan seberapa lama kemudian waktu yang membuat si bungsu ini menjadi sadar. Tetapi kisah yang pendek ini menyampaikan bahwa di suatu titik tertentu si bungsu menjadi sadar ketika ia berada dalam kemalangan hidup. Lalu ia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Ada rumusan yang sangat bagus tertulis dalam Injil ini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dan dalam perjalanan pulang, bapaknya melihat anaknya di kejauhan dan bapaknya menjumpai anaknya. Dan anaknya menyampaikan apa yang telah disiapkan dalam hatinya, yaitu pengakuan, confession. Bapaknya bersukacita karena menjumpai anaknya yang telah lama hilang dan kembali ke rumah. Lukas menulis perkataan bapaknya kepada para pelayan. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya. Pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Para saudara dan saudariku yang terkasih, ritme cerita ini menginspirasi kita beberapa hal. Pertama, Allah senantiasa memberikan berkat buat kita. Kedua, kita senantiasa menerima berkat dari Tuhan. Yang ketiga, tidak semua berkat yang telah kita terima dari Tuhan kita syukuri atau kita gunakan untuk hal-hal yang positif, yang membangun iman kita, yang membangun hubungan kita yang senantiasa baik dengan Allah Bapa di surga. Dan karena itu kita menjauh dari Allah dan kita berdosa di hadapannya. Tetapi puji Tuhan, Allah senantiasa menggerakkan kita dengan Roh Kudus-Nya untuk menyadarkan kita. Maka confession, pengakuan adalah penting. Menyadari akan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, jangan ragu untuk datang kembali kepada Tuhan yang kita sebut sebagai Bapa yang Maha Baik. Lihatlah apa yang terjadi dari kisah yang diceritakan. Anak yang hilang itu berjumpa dengan ayahnya. Dan terlihat di sana Lukas menulis, ayahnya mendandani anaknya itu dengan pakaian yang indah, dengan segala sesuatu yang dia miliki untuk diberikan kembali kepada anaknya yang hilang. Maka bersukacitalah karena peristiwa mendengarkan kisah Injil yang diceritakan oleh Lukas pada hari ini. Memang tentu kita dikacaukan dengan peristiwa di mana kepulangan anak sulung dari ladangnya dan menjumpai ayahnya bersukacita bersama para hambanya dan si bungsu yang dikatakan sebagai anak yang hilang. Di sana tertulis, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ungkapan kekesalan hati ini menggambarkan bahwa anak sulung, kendati pun ia senantiasa ada bersama bapaknya, ia toh secara rohani jauh dari bapaknya. Kehadiran anak sulung yang dikatakan tidak pernah jauh dari ayahnya, tetapi dia sama sekali tidak menyadari atau tidak merasakan bahwa apa yang dia terima, yaitu hidup dekat dengan ayahnya, adalah bagian dari berkat sukacita yang sudah menjadi milik kepunyaan dia. Dan karena itu dia bersungut-sungut. Kita bisa menimba inspirasi pesan dari kehadiran tokoh-tokoh yang diceritakan dalam perumpamaan ini. Tetapi ritme yang sudah disampaikan tadi, pengakuan, ungkapan tobat adalah penting. Dan lebih dari itu, kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah Bapa yang Maha Baik. Jangan ragu dan takut di masa prapaskah ini untuk memberikan kesempatan diri kita didamaikan dengan Allah Bapa yang Maha Baik. Niscaya semua berkat yang telah disiapkan oleh Allah buat kita di periode-periode yang akan datang akan menjadi milik kepunyaan kita. Bersama pemazmur kita diingatkan untuk setiap hari. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Sebab orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Selamat merayakan Hari Minggu Prapaskah yang keempat dan salam hangat dari Bukit Karmel Nabi Elia, Mageria, Maumere Flores, NTT. Tuhan memberkati.